Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fassal khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala fi hadhihi munasabah nuwasilu qira'atana min kitab Tuhfatu fin Nahwi li muallifihi Abi Ja'far An-Nahas rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan baru di halaman 17, yaitu pembahasan tentang alifatil wasal fi awailil asma. Pembahasan tentang alif-alif wasal yang berada di awal dari kata benda. Baik. Jadi pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan yang sifatnya idhofiyah, pembahasan ekstra, ya. Artinya dia hanya sekedar tambahan saja, ya, bukan pembahasan inti dalam ilmu nahwu. Karena sebenarnya pembahasan ini masuk ke dalam ilmu al-kitabah, ya, masuk dalam ilmu al-imla atau ilmu al-kitabah. Nah, jadi kalau dalam ilmu al-kitabah itu pembahasan ini dikenal dengan pembahasan hamzatu al-wasal atau hamzatul qata'. Tapi di sini kita akan melihat pembahasan hamzah ini dari sisi nahwunya. Maka dikatakan di sini bab alifatil wasl. Alifat ini jamak dari kata alif, ya. Kalau dalam ilmu kitabah dikatakan hamzah wasal. Kalau dalam ilmu nahwu dikatakan alif wasal. Nah, jadi Syekh An-Nahas mengatakan alifatil wasal itu maksudnya adalah hamzah wasal fi awailil asma, ya. Awail artinya awal, ya, di awal-awal dari kata benda. Ya, berarti hamzah wasal yang ada di awal kata benda. Karena hamzah itu ada 3 nanti. Ya, ada namanya, ya, hamzah al-wasal atau hamzah al-qata fi awail asma, ini bagian yang pertamanya. Yang bagian yang kedua ada namanya hamzah mutawassithah, ya, yang ada di tengah kata, ya. Ya, kemudian ada namanya hamzah mutatarrifah yang berada di akhir kata. Yang berada di tengah dan akhir kata ini tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Yang dibahas hanyalah hamzah yang berada di awal. Hamzah yang berada di awal, ya, itu disebutnya kalau bukan hamzah wasal maka dia adalah hamzah qata namanya. Hamzah wasal atau hamzah qata. Apa bedanya hamzah wasal dengan hamzah qata? Hamzah wasal itu secara bahasa artinya menyambung. Sedangkan sebaliknya hamzah qata artinya memutus. Nah, jadi dikatakan hamzah wasal karena ketika dia berada, ya, di tengah, kata tersebut berada di tengah, nah, maka dia tidak dibaca. Misalkan kata ibnun, ya, kata ibnun kalau dia berada di tengah, ya, diapit oleh 2 nama. Misalkan kita katakan Muhammad ibnu Abdullah, maka kita katakan apa? Muhammadu ibnu Abdullah. Ya, ada hamzah wasalnya di situ. Secara tulisan ada, tapi secara bacaan tidak dibaca. Jadi katakan Muhammadu ibnu, seolah-olah tidak ada hamzah. Ya, kenapa boleh dibaca seperti itu? Ya, karena hamzahnya namanya hamzah wasal. Jelas ini? Baik. Lawan dari hamzah wasal adalah hamzah qata. Hamzah qata itu harus dibaca dia meskipun berada di tengah. Ya, Islam misalkan Ibrahim, ya. Hadza Ibrahim, huwa Ibrahim. Enggak boleh kita baca huwa Ibrahim, misalkan. Enggak boleh. Karena hamzahnya di situ adalah hamzah qata. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang paling banyak dalam kata benda? Hamzah wasal atau hamzah qata? Nah, hamzah qata. Jadi, ya, kata benda itu kan dalam bahasa banyak sekali, ya. Ya.
Kata benda yang diawali dengan hamzah itu banyak sekali. Ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ibhamun, ada ya apalagi ya Islamun, ada Awwalun dan seterusnya. Ya, itu semua adalah isim-isim yang berawalan dengan hamzah. Maka pertanyaannya hamzahnya apa? Hamzah wasal atau hamzah qata'? Maka kita katakan mayoritas kata benda itu menggunakan hamzah qata'. Ya. Kecuali 10 kata benda saja yang dia menggunakan hamzah wasal. Apa 10 kata benda itu? Kita akan lihat sekarang. Baik, perhatikan di sini. I'lam, ketahuilah anna jami'al alifat, bahwasanya seluruh hamzah allati hiya awailul asma, yang mana hamzah tersebut berada di awal dari kata benda, fahiya alifatu qat'in, maka dia adalah hamzah qata'. Berarti kalau kita dengar kata Ibrahim, ini hamzah qata'. Apa bedanya hamzah wasal sama hamzah qata'? Ya, kalau dari sisi penulisan, ya hamzah qata' itu yang ada rasul hamzahnya, yang ada kepalanya. Jadi kalau kita nulisnya begini atau begini, nah ini namanya hamzah qata', ada kepalanya. Kalau dia tidak ada kepalanya, begini saja, ini namanya hamzah wasal. Makanya dikatakan alifat, alif, ya. Jadi ini namanya apa? Hamzah atau alif? Hamzah atau alif? Ya, dalam ilmu kitabah disebutnya hamzah, dalam ilmu nahwu disebutnya a. Ya. Kenapa kok bisa beda dalam ilmu nahwu sama ilmu kitabah? Nah, kalau ilmu nahwu itu melihat kepada badannya ini. Ya. Dari dinamakan a. Kalau dalam ilmu kitabah dilihat itu kepalanya. Kenapa kepalanya yang dilihat? Ya karena kan dalam ilmu kitabah itu yang diperhatikan tuh harokatnya. Ini dibaca A, ini dibaca I, atau ini dibaca. Jelas ya? Nah, maka ini namanya adalah hamzah wasal. Yang di bawahnya hamzah wasal, ini hamzah. Ya. Jadi kepala yang kecil di atas ini kita sebutnya rasul hamzah. Kepalanya hamzah. Nah, kalau dalam ilmu rasam mushaf dikatakan rasul ainis sagirah, kepala ain yang kecil. Baru ain kan? Kepalanya ini doang diambil. Ya, itulah asal dari kata hamzah. Ya. Ada yang mengatakan yang lain juga sebagainya. Al-muhim ya. Ini kita katakan rasul hamzah. Jadi kalau ada rasnya, ada kepalanya, itu namanya hamzah qata'. Kalau nggak ada kepalanya namanya hamzah wasal. Baik. Jadi seluruh hamzah itu ya, pada kata benda itu adalah hamzah qata' illa fi asyarati asma'in, kecuali pada 10 kata. Bayangin, hanya 10 saja. Padahal kata benda itu kan banyak sekali. Ya, kata benda itu banyak sekali. Ya. Fa inna alifatiha alifatu waslin, maka hamzahnya menggunakan hamzah wasl pada 10 kata benda ini. Yang pertama adalah ibnun. Nah, apa yang kata ibnun itu? Ibnun itu tidak boleh kita gunakan kepala hamzah di situ. Kita nulisnya begini. Ibnun, tidak boleh. Ya. Ya, jadi tidak boleh ditambahkan kepala di situ. Ibnun tidak boleh. Misalkan kita mengatakan ya Abdullah ibnu Umar. Nah, tulisnya begini. Ya, Abdullah ibnu Umar. Kemudian kapan dia muncul kepalanya nih? Kapan dia muncul hamzah wasalnya? Ya, ketika ini kita hapus. Jadi kita katakan ibnu Umar. Nanti bedanya? Jadi kaidahnya adalah kata ibnun itu kalau dia apit oleh dua alam itu artinya dua nama orang. Abdullah sama Umar. Kalau diapit oleh dua alam, maka hamzah wasalnya tidak ditulis. Paham ya? Dan tidak dibaca juga berarti. Karena dibacanya apa? Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar. Jelas ini? Abdullah ibnu Umar. Tapi kalau kita katakan qala ibnu Umar, nah, itu tulisan wasal.
Ya. Qala Ibnu Umar harus. Begitu juga pada spasi nanti pada paragraf. Nanti kita lihat itu kalau ada contoh di kitab. Taib. Ya. Jadi ibnun. Nah sekarang bagaimana kalau ibnun ini dijamak? Apa jamak dari ibnun? Abna. Ya. Abna. Apakah abna itu pakai hamzah wasal atau hamzah qata? Ya, pakainya hamzah qata. Ya, berarti hamzah wasal itu hanya pada mufradnya saja ibnun. Paham? Nah, kalau sudah dijamak tidak ibnun tetap ya, hanya yang pakai hamzah wasal. Kalau abna maka dia menggunakan hamzah qata. Normal. Berarti yang normal itu yang ada kepala apa yang nggak ada kepalanya? Nah, yang normal itu yang ada kepala apa yang nggak ada? Yang ada. Yang nggak ada itu hanya 10 ini saja. Jadi hafalkan yang 10 ini. Selain yang 10 ini berarti dia harus pakai ke kepala. Ibrahim pakai nggak? Pakai. Islam pakai nggak? Pakai. Ismail pakai nggak? Kenapa pakai semua itu? Karena tidak termasuk yang 10 ini. Jelas ya? Nah, jadi ibnun itu hamzah wasal. Ibnatun juga begitu. Ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, imruun artinya seorang laki-laki, ya. Wa imro'atun seorang perempuan, isnan ya dua, mudzakkar, isnatan dua muannas, ismun kata benda. Coba antum buka kitab-kitab ya. Sering sekali kita temukan kesalahan penulisan ismun itu pakai kepala. Bentuk buka kitab Muyassar itu ya. Nahwu Muyassar itu ya yang antum biasa baca itu ya, banyak sekali yang nulis kata ismun itu pakai kepala. Ismun ini keliru, ini salah ya. Nggak boleh pakai kepala itu. Karena ismun itu ya pakainya hamzah was. Aman ya. Jadi kalau misalkan kita katakan mas muka kan nulisnya mas, jangan nulis mas, salah. Itu juga ketika kita mengatakan Bismillah. Bismillah. Nggak wasal, namakan Bismillah enggak. Bismillah. Karena antum katakan Bismillah itu pakai hamzah qata, berarti salah penulisan Bismillah menjadi seperti yang menjadi mushaf. Berarti nggak bisa ditulis begini. Jadi kan nggak ada hamzah wasalnya kan? Kenapa di sini nggak ada hamzah wasalnya? Ya, apa? Mana sakinan di situ? Pak? Ah, benar. Jadi ini sukun, ini juga sukun, maka salah satunya harus dihapus. Yang kedua, kenapa dia tidak ditulis? Ya, kan bisa ditulis begini. Ya. Bismi, ini boleh ditulis begini ya, Bismillah. Ya, kapan ditulisnya begini? Kalau sampai Bismillah saja. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim maka harus mengikuti yang di mushaf. Ya. Alasan yang kedua kenapa Bismillah itu seperti itu penulisannya dalam mushaf ya karena itu Rasam Utsmani. Ya, seperti itu Rasam Utsmani. Kemudian kalau dikatakan dalam kitab-kitab Alkitab itu bikasratil istiqmal. Ya, karena memang ya, kebanyakan orang menulis begitu. Ya, jadi tidak merubah makna. Tapi kita kembali ke sini. Ya, jadi kata ismun itu termasuk yang ditulis dengan hamzah wasal atau alif wasal. Kemudian istun, ya, atau arti istun kemarin ya. Ada kemarin kita tulis di pembahasan alamat tanis. Kenapa? Nah itu keliru berarti ya, salah tulis itu. Ya, istun berarti nggak pakai dia. Ya. Kalau dalam kitab-kitab yang lain pun istun ini dia mukhtalaf. Apakah dia pakai hamzah wasal atau hamzah khat. Kata istun. Misalkan kalau kita lihat ke Qawaidul Imla, kitab Qawaidul Imla, di situ istun ini nggak dicantumkan. Jadi sampai kata ismun saja. Baik. Kemudian alif lam ta'rif. Begitu juga pada alif lam ta'rif. Apa maksudnya alif lam ta'rif?
alif yang menjadi tanda, ya, tanda isim-isim yang ma'rifah. Kitabun, kalau kita rubah menjadi ma'rifah jadinya apa? Alkitabu, ya, ada alif lam di awalnya. Nah, alif lam, alifnya itu disebut atau menggunakan jenis hamzah wasal. Oke, nah? Jadi boleh untuk menulis misalkan nanti ya, alkitab itu begini. Ini nggak boleh. Ini harus menggunakan hamzah wasal. Di sini namanya alif wasal. Alif lam tak. Kan ada dua ya, alif sama lam. Jadi dia tidak boleh. Kemudian aliful masdar. Kemudian pada masdar atau masdar ya. Masdar tasrif yang ketiga. Misalkan ya aslama yuslimu islamun. Islaman. Akhraja yukhriju ikhrajan. Nah, itu masdar. Jadi masdar ya itu menggunakan hamzah wasal atau hamzah qata. Hamzah wasal. Ya, siwa artinya kecuali, illa, ya, kecuali apa? Kecuali masdar dari wazan af'ala. Apa masdarnya? Af'ala yuf'ilu if'alan, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Baik. Misalkan kita katakan aslama yuslimu, masdarnya apa? Islaman. Aslama yuslimu islaman. Berarti Islam ini menggunakan hamzah wasal atau hamzah qata? Islam hamzah qata. Ingat, seluruh masdar itu menggunakan hamzah wasal kecuali af'ala yuf'ilu. Ngerti maksudnya? Masdar dari fi'il yang wazannya af'ala yuf'ilu. Contohnya aslama yuslimu islam. Ya. Kalau misalkan istaghfaro yastaghfiru, masdarnya apa? Istighfaran. Istighfar itu hamzahnya hamzah apa? Wasal kata. Tadi kita katakan semuanya itu pakai hamzah wasal kecuali af'ala yuf'ilu. Istaghfaro yastaghfiru wazannya apa? Istaf'ala yastafilu. Apa enggak wazan-wazan ini? Musharraf. Af'ala yuf'ilu yang berawalan hamzah wazan apa saja? Selain af'ala yuf'ilu. Istaf'ala yastafilu apa lagi? If'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu. Sama if'alla yaf'alu. Nah, wazan-wazan yang seperti tadi, infa'ala yanfa'ilu misalkan. Insorofa, yansorifu, insirofan. Kata insirofan itu menggunakan hamzah wasal karena dia bukan af'ala yuf'ilu. Ingat, yang pakai hamzah qata itu hanya af'ala yuf'ilu. Selain itu pakai hamzah wasal. Jelas ini? Nah, inilah yang paling banyak salah dalam penulisan kitab ikhwah. Ya, kalau antum beli kitab itu kitab-kitab yang tidak memperhatikan kualitas penulisannya, itu hanya mengejar untung, itu biasanya banyak yang tidak memperhatikan begini-gini. Ya, banyak kita temukan kitab-kitab yang seperti itu. Hati-hati. Jadi kalau kita sering membaca yang begitu, nanti kita akan ya, seolah-olah ingat, oh berarti harus pakai begini, padahal itu yang salah. Ya, jadinya kita meyakini kalau itu yang benar, padahal itu salah. Jadi hati-hati juga dalam membeli kitab. Ya, tidak hanya memperhatikan makna, tapi juga kita memperhatikan penulisannya. Karena penulisan itu yang menentukan makna. Baik. Jadi af'ala yuf'ilu saja yang menggunakan hamzah qata. Yang selainnya itu menggunakan hamzah wasal. Contohnya misalkan di situ iktasaba yaktasibu, masdarnya iktisaban. Iktisaban di situ menggunakan hamzah wasal. Gak boleh pakai hamzah qata di situ. Kenapa? Karena iktasaba itu wazannya ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, igtasala, yagtasilu, igtisalan, istalama, yastalimu, istilaman. Ya.
iktamala yaktamilu iktimalan, ya. Dan semuanya itu menggunakan hamzah wasal, jangan menggunakan hamzah qata'. Baik. Kemudian intalaqa yantaliqu intilaqan. Nah, yang wazannya apa? Intalaqa infa'ala. Nah, infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Wazan infi'alan berarti menggunakan hamzah wasal. Ya, wadih nah? Baik. Jadi infa'ala yanfa'ilu infi'alan, insarafa yansarifu insirafan ila akhirih, ya. Karena wazannya bukan wazan af'ala yuf'ilu, maka dia menggunakan hamzah wasal. Kebalikan dengan mayoritas isim tadi. Mayoritas isim itu menggunakan hamzah qata'. Ya, kenapa masdar itu mayoritasnya justru menggunakan hamzah wasal? Padahal masdar kan termasuk isim, ya. Ya, karena masdar itu meskipun dia termasuk isim, tapi maknanya makna fi'il. Paham ya? Jadi, ana ulang sekali lagi, perhatikan kalimatnya baik-baik. Mayoritas isim itu menggunakan hamzah qata'. Paham? Kecuali yang 10 tadi. Nah, jadi mayoritas isim menggunakan hamzah qata', tapi mayoritas masdar menggunakan hamzah wasal. Balikan kan? Padahal masdar ini juga bagian dari isim. Ya. Masdar itu kan isim dia sebenarnya, karena ada tanwinnya. Nah, maka kita katakan kenapa kok bisa begitu? Karena masdar itu meskipun dia bagian dari isim, tapi dia memiliki makna fi'il. Dan dia sering beramal. Masdar itu sih kita dengar dalam ilmu nahwu, masdar ya'malu amala fi'lihi. Masdar yang beramal seperti fiilnya, artinya dia mempengaruhi harokat. Ya, sebagaimana fiil bisa mempengaruhi harokat juga. Nah, jelas sampai sini ya. Baik. Jadi itu cara mengingatnya nanti. Jadi antum hafalkan 10 kata tadi. Ya, yang pertama ibnun, ibnatun, imro'un, imro'atun, itnani, itnatani, ismun, istun. Ya, tambahkan 2 lagi. 2 itu ya satunya pada alif lam at-ta'rif dan satu lagi pada aliful pada masdar. Nah, sebagian kitab tidak menuliskan alif lam at-ta'rif ini. Kenapa? Karena alif lam at-ta'rif ini para ulama berselisih pendapat dia itu isim atau huruf. Ya, ini itu sebenarnya isim atau huruf. Ya, itulah yang menjadi perdebatan kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia isim, ada yang mengatakan dia huruf. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia huruf. Ya, tapi kenapa Syekh An-Nahas di sini malah mengelompokkan dia bagian dari isim? Ya, karena memang An-Nahas ini pendapatnya ulama-ulama kudama, ya, mengikuti ulama-ulama yang lama gitu. Jadi pendapat-pendapatnya berbeda-beda. Gitu. Baik. Ya. Nah, dan Syekh An-Nahas ini juga, ya, kalau tidak salah beliau itu termasuk ulama Basrah. Ya. Ulama Basrah atau Basrah dan Kufah, ya. Dari mazhab dalam ilmu nahwu itu ada 2, mazhab Basrah sama mazhab Kufah. Mazhab Basrah itu yang lebih dulu ada, dipimpin oleh Imam Sibawahi, ya. Kemudian mazhab Kufah itu dipimpin oleh Al-Kisai, ada Al-Farra, ada Al-Kisai dan seterusnya. Nah, 2 mazhab ini berbeda dalam banyak pandangan. Ada mengatakan jar, ada mengatakan khafat, ada mengatakan ini isim, ada mengatakan ini fi'il dan seterusnya. Salah satu perbedaan pendapat mereka adalah dalam masalah alif lam. Apakah alif lam itu termasuk isim atau fi'il atau isi atau huruf. Nah, ya. Nah, jadi An-Nahas ini ngikut pendapatnya ulama Basrah. Perbedaan ulama Basrah sama ulama Kufah adalah pendapat-pendapat ulama Basrah itu terkesan kaku, ya, sabit dan sulit. Ya. Ya, kemudian kalau pendapat ulama-ulama Kufah itu lebih mudah. Ya. Maka banyak kitab-kitab para ulama itu menjurusnya ke mazhab Kufah. Ya. Ya, karena yang lebih dulu ada itu mazhab Basrah. Mazhab Kufah itu hanya meneruskan pendapat-pendapat dari mazhab Basrah dengan cara dipermudah kembali. Oh, nah, sebenarnya ada mazhab-mazhab yang lain juga, ada mazhab Andalus, ya, ada mazhab, ya, Iskandariyah, ya. Kemudian ada mazhab Baghdadiyah. Ya, tapi yang paling masyhur 2 mazhab ini, mazhab Basrah dan mazhab Kufah.
Makanya kitabnya Sibawai dari mazhab Basra itu adalah puncak dalam ilmu nahwu. Ya, kitabnya Sibawai apa judulnya? Alkitab. Nah, ya, Sibawai punya kitab judulnya Alkitab. Ya. Kitab ini merupakan kitab terakhir dalam ilmu nahwu. Artinya apa? Kalau antum sudah selesai belajar ilmu, antum dikatakan selesai belajar ilmu nahwu, ya, artinya maksudnya bekal antum sudah banyak dalam ilmu nahwu kalau antum sudah menyelesaikan kitab ini. Alkitab gitu. Kitab yang tidak terlalu panjang, ya, bahkan dibandingkan kitab-kitab yang tipis, ya, tapi berat isinya, bahasanya sulit. Ya. Kalau kita antum pernah baca karyanya Ibnu Hisham itu luar biasa, kata-kata yang dipakai sulit juga dalam kitab-kitabnya. Ya, tapi tidak ada bandingannya dengan karyanya Sibawai. Jauh lebih sulit. Type, yaitu dia ya perbedaan-perbedaannya. Ya, jadi ya di sini kita hanya membahas sedikit saja tentang hamzah wasal ini. Tidak disebutkan di sini hamzah mutawassithah dengan hamzah mutatarrifah. Berarti ini hanya sepertiga saja dari pembahasan hamzah. Nah, jadi pembahasan hamzah ini ikhwah pembahasan yang panjang sekali. Ya, pembahasannya panjang lebar sekali ya. Ya, bahkan ya dulu ya kita pernah ya mengajarkan pembahasan hamzah ini dalam waktu 1 bulan full hamzah to itu ya. Nah, di Pasar Minggu atau di Jakarta Selatan kita mengajarkan ya tentang hamzah ini ya, sepekan itu 4 pertemuan, berarti 4 kali 4 ya, 16 pertemuan itu semuanya membahas tentang hamzah. Satu pertemuan itu 2 sampai 3 jam, panjang lebar berarti hamzah itu ya, sedangkan di sini hanya dibahas dalam tiga baris saja ya. Jadi kalau antum ingin lihat lebih luas lagi pembahasan hamzah ini, antum bisa merujuk ke kitab-kitab yang memang khusus membahas tentang hamzah ya, bisa kitab-kitab imla atau kitab-kitab kita apa. Baik, cukupkan sampai di sini. Allah taala alam. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya akan menjadi pertemuan terakhir kita dalam kitab At-Tufa ini, membahas al-mamnu min as-sarf atau al-asma allati la tansarif. Tapi bihadzal qadar wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi bihadzal qadar wa naftatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.